Selanjutnya, kita masuk ke pertemuan 3 pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Setelah sebelumnya kita mempelajari dasar-dasar pemrograman Python dan menerapkannya melalui beberapa praktik, sekarang kita akan melanjutkan ke materi struktur data Python. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari 4 struktur data utama dalam Python, yaitu list, tuple, dictionary, dan set. Kita tidak hanya akan mengenal pengertiannya, tetapi juga melihat cara membuat, mengakses, dan menggunakannya dalam program. Contoh-contoh yang digunakan juga akan dikaitkan dengan bidang teknik jaringan, komputer, dan telekomunikasi, atau TJKT. Jadi, simak setiap slide dengan baik, karena setelah mempelajari konsepnya, kita juga akan menerapkannya melalui beberapa praktik coding. Mari kita mulai pertemuan 3. Pertemuan 3, Coding dan Kecerdasan Artifisial. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari struktur data Python. Materi utama yang akan dibahas adalah list, tuple, dictionary, dan set. Materi ini ditujukan untuk kelas 12 TJKT, fase F, SMK Panca Bakti Rakit. Mari kita mulai dengan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan struktur data. Profil pengajar. Sebelum masuk ke materi, pada slide ini ditampilkan profil pengajar. Pengajar memiliki latar belakang pendidikan sistem informasi dan ilmu komputer, memiliki sertifikasi Cisco, Mikrotik, serta bidang AI dan machine learning. Keahlian yang berkaitan dengan materi ini antara lain Python, jaringan komputer, dan kecerdasan artifisial. Pengalaman tersebut juga mendukung pembelajaran pemrograman Python, otomasi jaringan, dan pengembangan aplikasi berbasis AI. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini, kita diharapkan mampu menjelaskan konsep struktur data pada Python. Kita juga akan belajar menggunakan list, tuple, dictionary, dan set. Selain itu, kita akan belajar memilih struktur data yang sesuai untuk suatu masalah. Kita juga akan mengimplementasikan struktur data tersebut untuk kebutuhan di bidang TJKT. Tujuan lainnya adalah memahami perbedaan antara list, tuple, dictionary, dan set, dan yang tidak kalah penting, kita akan berlatih menulis kode Python menggunakan struktur data yang tepat. Sekarang kita masuk ke konsep utama. Apa itu struktur data? Struktur data adalah cara mengorganisasi dan menyimpan data agar data tersebut dapat diakses dan diproses secara efisien dalam sebuah program. Mengapa struktur data penting? Karena struktur data dapat membantu membuat pengolahan data menjadi lebih cepat dan lebih terstruktur. Struktur data juga dapat membantu mengoptimalkan performa program Python. Selain itu, struktur data merupakan salah satu fondasi penting dalam pengembangan AI dan machine learning. Dalam bidang TJKT, contohnya adalah ketika kita menyimpan daftar perangkat jaringan, konfigurasi IP, atau data siswa. 4 struktur data Python. Dalam Python terdapat 4 struktur data yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah list. List digunakan untuk menyimpan data secara berurutan dan datanya dapat diubah. Yang kedua adalah tuple. Tuple menyimpan data secara berurutan, tetapi datanya tidak dapat diubah setelah dibuat. Yang ketiga adalah dictionary. Dictionary menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value, sehingga data dapat diakses menggunakan key. Dan yang keempat adalah set. Set merupakan kumpulan elemen unik yang tidak memiliki urutan tertentu. Keempat struktur data ini memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda. List, pengertian. Sekarang kita mulai dengan struktur data pertama, yaitu list. List adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah elemen secara berurutan. List bersifat mutable. Artinya, elemen di dalam list dapat ditambah, dihapus, atau diubah setelah list dibuat. List menggunakan tanda kurung siku. Contohnya, kita dapat membuat list bernama perangkat yang berisi router, switch, dan access point. List memiliki beberapa karakteristik. Pertama, elemen disimpan secara berurutan dan memiliki indeks. Kedua, list dapat diubah. Ketiga, list dapat menyimpan berbagai tipe data. Dan keempat, elemen yang sama dapat muncul lebih dari satu kali. Dalam bidang TJKT, list dapat digunakan untuk menyimpan daftar perangkat jaringan seperti router, switch, firewall, dan access point. List, membuat dan mengakses. Sekarang kita melihat cara membuat dan mengakses list. Kita membuat list bernama perangkat. Di dalamnya terdapat router, switch, dan access point. Untuk mengambil elemen tertentu, kita menggunakan indeks. Perlu diingat, indeks pada Python dimulai dari 0. Jadi elemen pertama berada pada indeks 0. Elemen kedua berada pada indeks 1. Dan elemen ketiga berada pada indeks 2. Jika kita mencetak indeks 0, hasilnya adalah router. Jika mencetak indeks 1, hasilnya adalah switch. Dan jika mencetak indeks 2, hasilnya adalah access point. List, operasi dasar. List memiliki beberapa operasi dasar. Yang pertama adalah menambah elemen menggunakan append. Dengan append, kita dapat menambahkan elemen baru di bagian akhir list. Contohnya, kita menambahkan firewall. Yang kedua adalah menghapus elemen menggunakan remove. Misalnya, kita menghapus perangkat switch.
Yang ketiga adalah mengubah elemen menggunakan assignment berdasarkan indeks. Misalnya, elemen pada indeks 1 kita ubah menjadi hub. Ingat kembali bahwa indeks list dimulai dari 0, gunakan append untuk menambahkan elemen di akhir list, sedangkan insert dapat digunakan jika kita ingin menambahkan elemen pada posisi tertentu. Praktik 1, list perangkat jaringan. Sekarang kita masuk ke praktik 1, yaitu membuat list perangkat jaringan. Pertama, buat list yang berisi router, switch, access point, dan firewall. Kemudian tampilkan isi list menggunakan print. Selanjutnya, tambahkan perangkat baru, yaitu server, menggunakan append, tampilkan kembali isi list. Setelah itu, hapus perangkat switch menggunakan remove. Kemudian ubah elemen pada indeks 1 menjadi hub. Terakhir, tampilkan kembali isi list. Hasil akhirnya akan berisi router, hub, access point, firewall, dan server. Ingat, indeks dimulai dari 0. Append digunakan untuk menambahkan elemen di akhir, sedangkan remove digunakan untuk menghapus elemen berdasarkan nilainya. Tuple, pengertian. Selanjutnya kita mempelajari struktur data kedua, yaitu tuple. Tuple digunakan untuk menyimpan data secara berurutan, tetapi berbeda dengan list, tuple tidak dapat diubah setelah dibuat. Sifat ini disebut immutable. Tuple menggunakan tanda kurung biasa. Contohnya adalah konfigurasi IP yang terdiri dari IP address dan subnet mask. Tuple cocok digunakan untuk menyimpan data yang bersifat tetap. Contohnya konfigurasi IP, subnet mask, atau koordinat. Tuple juga dapat diakses menggunakan indeks, sama seperti list. Contoh penggunaan tuple. Sekarang kita melihat contoh penggunaan tuple untuk menyimpan konfigurasi IP. Kita membuat tuple bernama IP_config. Elemen pertama adalah IP address, yaitu 192.168.1.1. Elemen kedua adalah subnet mask, yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita menggunakan indeks untuk mengambil masing-masing data. Indeks 0 digunakan untuk mengambil IP address, sedangkan indeks 1 digunakan untuk mengambil subnet mask. Ketika program dijalankan, output akan menampilkan IP address dan subnet mask. Karena tuple bersifat immutable, data tersebut tidak dapat diubah setelah tuple dibuat. Inilah alasan tuple cocok untuk menyimpan konfigurasi jaringan yang bersifat tetap. List versus tuple. Sekarang kita bandingkan list dan tuple. List bersifat mutable, sehingga datanya dapat diubah. List menggunakan tanda kurung siku. Sedangkan tuple bersifat immutable, sehingga datanya tidak dapat diubah. Tuple menggunakan tanda kurung biasa. List cocok digunakan untuk data yang sering berubah. Sedangkan tuple cocok digunakan untuk data tetap atau konfigurasi. Tuple juga disebut lebih cepat dan aman untuk data yang tidak perlu diubah. Praktik 2, tuple IP. Sekarang kita masuk ke praktik 2, yaitu membuat tuple IP. Buat sebuah tuple bernama IP_server. Isi tuple adalah IP address 10.0.0.1 dan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian tampilkan kedua data tersebut menggunakan indeks. Jalankan program dan perhatikan outputnya. Hasilnya akan menampilkan server IP 10.0.0.1 dan subnet mask 255.255.255.0. Ingat, tuple bersifat immutable. Karena itu, data IP yang sudah didefinisikan tidak dapat diubah. Sifat ini membuat tuple cocok untuk menyimpan konfigurasi jaringan yang tetap dan aman. Dictionary. Pengertian. Sekarang kita masuk ke struktur data ketiga, yaitu dictionary. Dictionary menyimpan data dalam pasangan key dan value. Setiap key harus unik dan bersifat immutable. Sedangkan value dapat berupa berbagai tipe data. Dictionary menggunakan tanda kurung kurawal. Contohnya adalah data siswa yang memiliki key nama, kelas, dan nilai. Keunggulan dictionary adalah akses datanya cepat menggunakan key. Dictionary juga cocok digunakan untuk data terstruktur, seperti database siswa. Key harus unik, sedangkan value dapat berupa string, angka, list, bahkan dictionary lainnya. Dictionary. Membuat dan mengakses. Sekarang kita melihat cara membuat dan mengakses dictionary. Kita membuat dictionary bernama siswa. Di dalamnya terdapat nama Andi, kelas 12 TJKT, dan nilai 90. Untuk mengambil data tertentu, kita menggunakan key. Misalnya, key nama digunakan untuk mengambil nama siswa. Key kelas digunakan untuk mengambil kelas siswa. Ketika program dijalankan, output akan menampilkan nama Andi dan kelas 12 TJKT. Perlu diperhatikan bahwa key pada dictionary bersifat unik dan case sensitive. Artinya, penggunaan huruf besar dan huruf kecil harus diperhatikan. Dictionary. Operasi dasar. Dictionary juga memiliki beberapa operasi dasar. Pertama, kita dapat menambahkan data baru. Contohnya, menambahkan key absen dengan nilai 12. Kedua, kita dapat mengubah data. Misalnya, nilai yang sebelumnya 90 diubah menjadi 95. Ketiga, kita dapat menghapus data. Misalnya, key kelas dihapus dari dictionary. Terakhir,
Kita dapat menampilkan seluruh data menggunakan print, jadi, Dictionary memungkinkan kita menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data berdasarkan key. Praktik 3, Dictionary. Sekarang kita masuk ke praktik 3, yaitu Dictionary. Buat Dictionary siswa yang berisi nama Andi, kelas 12 TJKT, dan nilai 90. Kemudian tambahkan data absen dengan nilai 12. Setelah itu, ubah nilai menjadi 95, kemudian hapus data kelas, terakhir, tampilkan seluruh isi Dictionary. Hasil akhirnya berisi nama Andi, nilai 95, dan absen 12. Untuk mengerjakan praktik, buka Google Colab, buat notebook baru, masukkan kode, jalankan program, dan amati perubahan Dictionary pada setiap operasi. Nested Dictionary. Dictionary juga dapat berisi Dictionary lainnya. Struktur seperti ini disebut Nested Dictionary. Nested Dictionary cocok digunakan untuk menyimpan data yang memiliki struktur berlapis. Contohnya adalah inventaris perangkat jaringan. Setiap perangkat dapat memiliki beberapa informasi, seperti IP dan lokasi. Pada contoh ini terdapat router 1 dan switch 1. Router 1 memiliki IP 192.168.1.1 dan lokasi lab, sedangkan switch 1 memiliki IP 192.168.1.2 dan lokasi. Ruang server. Untuk mengambil IP router 1, kita menggunakan dua key secara berurutan. Struktur seperti ini berguna untuk menyimpan data perangkat jaringan yang memiliki banyak atribut. Set, pengertian. Sekarang kita masuk ke struktur data keempat, yaitu set. Set adalah kumpulan elemen yang bersifat unik dan tidak memiliki urutan tertentu. Setiap elemen hanya muncul satu kali. Jika terdapat data yang sama atau duplikat, set akan menghapus duplikat tersebut secara otomatis. Set menggunakan tanda kurung kurawal. Set tidak mendukung indexing karena elemen di dalamnya tidak memiliki urutan tertentu. Set juga dapat digunakan untuk operasi matematika himpunan. Dalam bidang jaringan, set cocok digunakan untuk menyimpan kumpulan IP unik atau membersihkan data IP yang memiliki duplikat. Operasi set. Set memiliki beberapa operasi dasar. Yang pertama adalah union, yaitu gabungan. Union menggabungkan semua elemen dari dua set tanpa mengulang elemen yang sama. Yang kedua adalah intersection, yaitu irisan. Intersection menghasilkan elemen yang terdapat pada kedua set. Yang ketiga adalah difference, yaitu selisih. Difference menghasilkan elemen yang ada pada set pertama tetapi tidak ada pada set kedua. Pada contoh, set A berisi angka 1, 2, 3, dan 4. Set B berisi angka 3, 4, 5, dan 6. Hasil union adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hasil intersection adalah 3 dan 4. Sedangkan hasil difference dari set A terhadap set B adalah 1 dan 2. Praktik 4, set IP duplikat. Sekarang kita masuk ke praktik 4. Yaitu set IP address duplikat. Buat sebuah set yang berisi beberapa IP address. Pada contoh terdapat IP 192.168.1.1, IP 192.168.1.2, dan IP 192.168.1.1 lagi. Perhatikan bahwa IP 192.168.1.1 muncul dua kali. Jalankan program dan tampilkan isi set, hasilnya hanya akan menyimpan satu IP 192.168.1.1 dan satu IP 192.168.1.2. Ini terjadi karena set secara otomatis menghapus elemen duplikat. Dalam jaringan komputer, set dapat digunakan untuk membersihkan data IP yang redundan sehingga setiap alamat IP hanya tercatat satu kali. Praktik 5. Perbandingan struktur data. Selanjutnya kita akan membandingkan keempat struktur data Python. List bersifat mutable dan mempertahankan urutan data. List cocok untuk data berurutan yang masih dapat berubah. Tuple bersifat immutable dan lebih cepat. Tuple cocok untuk data konstan seperti konfigurasi IP. Dictionary menggunakan pasangan key dan value. Dictionary cocok untuk data terstruktur yang membutuhkan akses berdasarkan key. Sedangkan set menyimpan elemen unik dan dapat digunakan untuk operasi himpunan. Set cocok untuk data unik dan untuk menghapus duplikat. Jadi, pemilihan struktur data harus disesuaikan dengan kebutuhan program, struktur data dan AI. Sekarang kita hubungkan struktur data Python dengan kecerdasan artifisial. Struktur data Python menjadi salah satu fondasi dalam pengembangan AI dan machine learning. NumPy menggunakan array multidimensi untuk melakukan komputasi numerik dengan cepat. Pandas menggunakan data frame untuk manipulasi data tabular, pembersihan data, dan analisis dataset. TensorFlow dan PyTorch menggunakan tensor atau array multidimensi dalam proses pengembangan model. Secara sederhana, alur data AI dapat dimulai dari data mentah menggunakan list atau dictionary. Kemudian data dapat diproses menggunakan pandas data frame, selanjutnya dapat diolah menjadi NumPy array. Setelah itu data digunakan dalam proses pelatihan model hingga menghasilkan prediksi. Karena itu, memahami list, tuple, dictionary, dan set menjadi salah satu dasar penting untuk memahami library AI modern.
Network Inventory. Sekarang kita melihat contoh penerapan struktur data dalam bidang TJKT. Program ini membuat sebuah network inventory. Dictionary digunakan sebagai struktur utama. Setiap key mewakili jenis perangkat jaringan, sedangkan value berupa list yang berisi IP address dari perangkat tersebut. Pada contoh, router memiliki 2 IP address. Switch memiliki 1 IP address, dan access point juga memiliki 2 IP address. Ketika program dijalankan, seluruh inventaris jaringan akan ditampilkan. Contoh ini menunjukkan bahwa beberapa struktur data dapat digunakan secara bersamaan. Dictionary digunakan untuk mengelompokkan perangkat, sedangkan list digunakan untuk menyimpan beberapa IP address pada setiap perangkat. Kombinasi seperti ini berguna untuk manajemen jaringan di bidang TJKT. Video pembelajaran, untuk memperdalam pemahaman, pada slide ini tersedia beberapa rekomendasi video pembelajaran. Materinya meliputi tutorial Python list, tuple, dictionary, dan set. Terdapat juga tutorial Google Colab untuk pemula. Selain itu, tersedia materi mengenai hubungan struktur data Python dengan AI, NumPy, dan Pandas. Ada juga materi Python untuk otomasi jaringan dan pengelolaan konfigurasi IP address. Terakhir, terdapat contoh coding Python praktis yang relevan dengan bidang TJKT. Gunakan materi tambahan ini untuk memperkuat pemahaman dan melihat contoh penerapan yang lebih beragam. Referensi website. Pada slide ini terdapat beberapa website yang dapat digunakan sebagai sumber belajar Python. Di antaranya adalah python.org, Programmis, W3 Schools, Geeks4Geeks, Real Python, dan Google Colab. Website tersebut dapat digunakan untuk membaca dokumentasi, melihat contoh kode, dan mencoba program Python secara langsung. Gunakan sumber belajar yang terpercaya untuk memperdalam materi struktur data Python. LKPD Praktik. Sekarang kita masuk ke bagian LKPD Praktik mengenal struktur data Python. Ada 5 langkah kerja yang harus dilakukan. Pertama, buka Google Colab dan buat notebook baru. Kedua, buat list perangkat jaringan dengan minimal 5 item. Ketiga, buat tuple yang berisi IP address dan subnet mask. Keempat, buat dictionary data siswa yang berisi nama, kelas, dan nilai. Kelima, buat set alamat IP yang memiliki data duplikat, kemudian tampilkan IP yang unik. Setelah selesai, lakukan pengecekan menggunakan checklist, pastikan notebook berhasil dibuat, pastikan list perangkat jaringan sudah berisi minimal 5 item. Pastikan tuple IP address dan subnet mask sudah selesai. Pastikan dictionary data siswa sudah selesai. Dan pastikan set IP dengan data duplikat berhasil menghasilkan output IP unik. Untuk pengumpulan, ambil screenshot hasil kode dan output. Kemudian kirim hasilnya melalui Google Classroom atau email guru sesuai petunjuk. Selanjutnya, kita lanjutkan ke simulasi praktik struktur data Python. Pada praktik sebelumnya, kita sudah mempelajari berbagai dasar pemrograman Python, seperti variabel dan tipe data, operator, input dan output, percabangan, perulangan, serta function. Sekarang, kita akan menerapkan dasar-dasar tersebut untuk mempelajari dan menggunakan beberapa struktur data yang tersedia dalam Python. Ada 4 struktur data yang akan kita praktikkan. Yang pertama adalah list, yang kedua adalah tuple. Yang ketiga adalah dictionary. Dan yang keempat adalah set. Setiap struktur data memiliki cara kerja dan fungsi yang berbeda. Karena itu, perhatikan setiap contoh dan praktik yang tersedia pada simulasi. Jika sudah siap, mari kita mulai dari struktur data pertama, yaitu list. List, sekarang kita masuk ke praktik list. List adalah struktur data Python yang digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu tempat. Data di dalam list memiliki urutan dan dapat diakses menggunakan indeks. Salah satu hal penting yang perlu diingat adalah indeks pada Python dimulai dari angka 0. Artinya, data pertama berada pada indeks 0, data kedua berada pada indeks 1, dan seterusnya. List juga bersifat mutable. Artinya, data di dalam list masih dapat ditambahkan, dihapus, atau diubah. Sekarang perhatikan kode yang tersedia. Pada contoh ini kita membuat sebuah list yang berisi beberapa perangkat jaringan. Jalankan program dan perhatikan hasilnya. Setelah itu, kita akan mencoba beberapa operasi pada list. Pertama, kita akan menambahkan data baru ke dalam list. Gunakan fungsi append untuk menambahkan data pada bagian akhir list. Jalankan kembali program dan perhatikan perubahan hasilnya. Selanjutnya, kita akan mencoba menghapus salah satu data. Gunakan fungsi remove untuk menghapus data yang dipilih. Setelah itu, kita akan mencoba mengubah salah satu data berdasarkan indeksnya. Perhatikan kembali hasil yang muncul setelah program dijalankan. Jika seluruh operasi berhasil, berarti praktik list telah selesai. Tuple. Selanjutnya, kita masuk ke praktik tuple. Tuple memiliki beberapa kesamaan dengan list. Data di dalam tuple juga memiliki urutan dan dapat diakses menggunakan indeks. Namun, terdapat satu perbedaan penting. Jika list dapat diubah, tuple bersifat immutable. Artinya, setelah tuple dibuat, data di dalamnya tidak dapat diubah. Karena sifat tersebut, tuple cocok digunakan untuk menyimpan data yang bersifat tetap. Sekarang perhatikan contoh kode yang tersedia. Pada praktik ini kita
Akan membuat tuple yang berisi informasi konfigurasi IP, jalankan kode tersebut, kemudian gunakan indeks untuk mengambil data yang ada di dalam tuple. Ingat kembali bahwa indeks pertama dimulai dari angka 0. Sekarang perhatikan hasil yang ditampilkan. Selanjutnya, coba pahami perbedaan tuple dengan list. Pada list, kita dapat mengubah data setelah list dibuat. Sedangkan pada tuple, data tidak dapat diubah. Jika seluruh kode sudah berhasil dijalankan, maka praktik tuple telah selesai. Diktionari. Selanjutnya, kita masuk ke praktik diktionari. Diktionari merupakan struktur data yang menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value. Key digunakan sebagai identitas untuk mengakses sebuah data. Sedangkan value merupakan nilai atau informasi yang disimpan. Sebagai contoh, kita dapat membuat data siswa dengan key seperti nama, kelas, dan nilai. Berbeda dengan list dan tuple yang menggunakan indeks, diktionari menggunakan key untuk mengambil data. Sekarang perhatikan kode yang tersedia. Pada contoh ini, kita membuat sebuah diktionari yang berisi data siswa. Jalankan program dan perhatikan hasilnya. Selanjutnya, kita akan mencoba menambahkan data baru ke dalam diktionari. Setelah itu, kita akan mengubah salah satu value. Kemudian kita akan mencoba menghapus salah satu data menggunakan key. Jalankan kembali program setelah setiap perubahan. Perhatikan bagaimana isi diktionari berubah. Dari praktik ini, kita dapat melihat bahwa diktionari cocok digunakan untuk menyimpan data yang memiliki hubungan antara sebuah key dengan value. Jika seluruh operasi sudah berhasil dilakukan, maka praktik diktionari telah selesai. Set. Sekarang kita masuk ke praktik terakhir, yaitu set. Set adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang bersifat unik. Artinya, sebuah data hanya dapat muncul satu kali. Jika terdapat data yang sama atau duplikat, set akan menghilangkan duplikat tersebut secara otomatis. Set juga tidak memiliki urutan tertentu. Oleh karena itu, set tidak menggunakan indeks seperti list dan tuple. Set sangat berguna ketika kita ingin mendapatkan data yang unik dan menghilangkan data duplikat. Sekarang perhatikan contoh kode yang tersedia. Pada praktik ini, kita akan membuat set yang berisi beberapa alamat IP. Perhatikan bahwa terdapat alamat IP yang ditulis lebih dari satu kali. Jalankan program. Kemudian perhatikan hasil yang ditampilkan. Meskipun terdapat alamat IP yang sama, set hanya akan menyimpan satu alamat IP tersebut. Inilah salah satu kegunaan utama set, yaitu menghilangkan data duplikat. Selain itu, set juga dapat digunakan untuk melakukan operasi seperti union, intersection, dan difference. Union digunakan untuk menggabungkan data dari dua set. Intersection digunakan untuk mencari data yang sama dari dua set. Sedangkan difference digunakan untuk mencari data yang hanya terdapat pada set pertama. Jika praktik set sudah berhasil dijalankan, maka seluruh praktik struktur data Python telah selesai. Selamat, kalian telah menyelesaikan simulasi praktik struktur data Python. Pada simulasi ini kita telah mempraktikkan 4 struktur data utama. Pertama, list, yang dapat digunakan untuk menyimpan data berurutan dan masih dapat diubah. Kedua, tuple, yang menyimpan data berurutan tetapi tidak dapat diubah. Ketiga, diktionari, yang menyimpan data dalam pasangan key dan value. Dan keempat, set, yang digunakan untuk menyimpan data unik dan menghilangkan duplikat. Setiap struktur data memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda. Karena itu, pemilihan struktur data harus disesuaikan dengan kebutuhan program yang kita buat. Pastikan kalian sudah mencoba menjalankan seluruh praktik dan memahami fungsi dari setiap struktur data. Terus berlatih, terus mencoba, dan jangan takut menemukan error saat coding. Selanjutnya, kita masuk ke simulasi praktik lanjutan struktur data Python. Pada simulasi sebelumnya, kita sudah mengenal 4 struktur data utama dalam Python, yaitu list, tuple, dictionary, dan set. Sekarang kita akan menerapkan keempat struktur data tersebut dalam kasus yang lebih nyata, khususnya yang berkaitan dengan bidang TJKT. Pada simulasi lanjutan ini terdapat 5 praktik. Praktik pertama adalah list perangkat jaringan. Praktik kedua adalah tuple konfigurasi IP. Praktik ketiga adalah membuat database siswa menggunakan dictionary. Praktik keempat adalah menghapus duplikat IP menggunakan set. Dan praktik kelima adalah studi kasus TJKT, yang akan menggabungkan list, tuple, dictionary, dan set dalam satu program. Di setiap praktik, jalankan kode yang tersedia, perhatikan outputnya. Kemudian pahami alasan mengapa struktur data tersebut digunakan. Mari kita mulai praktik pertama. Praktik 1. List perangkat jaringan. Kita mulai dengan praktik 1, yaitu list perangkat jaringan. Pada praktik ini, kita akan membuat sebuah list untuk menyimpan daftar perangkat jaringan. Di dalam list terdapat router, switch, access point, dan firewall. List dipilih karena daftar perangkat jaringan dapat berubah. Kita mungkin perlu menambahkan perangkat baru atau menghapus perangkat yang sudah tidak digunakan. Sekarang jalankan kode yang tersedia, program akan menampilkan tulisan daftar perangkat jaringan, kemudian menampilkan setiap perangkat satu persatu. Perhatikan penggunaan perulangan for, perulangan tersebut mengambil setiap perangkat dari list dan menampilkannya satu persatu. Setelah semua perangkat ditampilkan,
Program menggunakan fungsi len untuk menghitung jumlah perangkat. Karena terdapat 4 perangkat, jumlah yang ditampilkan adalah 4. Jadi, pada praktik ini kita menerapkan 3 konsep sekaligus. Kita menggunakan list untuk menyimpan data perangkat, for untuk menampilkan setiap perangkat, dan len untuk mengetahui jumlah data. Cobalah juga menambahkan perangkat baru menggunakan append, kemudian jalankan kembali program. Perhatikan bagaimana jumlah perangkat berubah. Jika program berhasil dijalankan dan hasilnya sesuai, lanjutkan ke praktik berikutnya. Praktik 2, tuple konfigurasi IP. Sekarang kita masuk ke praktik 2, yaitu tuple konfigurasi IP. Pada praktik ini, kita akan menyimpan 3 informasi jaringan dalam sebuah tuple. Data tersebut adalah IP address, subnet mask, dan gateway. IP address yang digunakan adalah 192.168.1.10. Subnet mask adalah 255.255.255.0, dan gateway adalah 192.168.1.1. Mengapa menggunakan tuple? Karena ketiga informasi tersebut merupakan satu paket konfigurasi yang seharusnya tidak berubah sembarangan ketika program sedang berjalan. Sekarang jalankan program. Program mengambil data menggunakan indeks. Indeks 0 digunakan untuk mengambil IP address. Indeks 1 digunakan untuk mengambil subnet mask. Dan indeks 2 digunakan untuk mengambil gateway. Perhatikan bahwa cara mengakses tuple mirip dengan list. Perbedaannya adalah tuple bersifat immutable, sehingga data di dalamnya tidak dapat diubah setelah dibuat. Jadi, ketika kita memiliki data yang bersifat tetap seperti konfigurasi IP, tuple menjadi pilihan yang tepat. Jika ketiga informasi sudah tampil dengan benar, berarti praktik 2 telah selesai. Praktik 3. Database siswa menggunakan diktionary. Selanjutnya kita masuk ke praktik 3, yaitu database siswa menggunakan diktionary. Pada praktik ini, kita akan menggabungkan 2 struktur data, yaitu diktionary dan list. Pertama, kita membuat diktionary untuk siswa pertama. Data yang disimpan adalah nama, kelas, dan nilai. Siswa pertama bernama Andi, dari kelas 12 TJKT, dengan nilai 90. Kemudian kita membuat diktionary kedua untuk siswa bernama Budi, dari kelas 12 TJKT, dengan nilai 85. Setelah kedua diktionary dibuat, kita memasukkannya ke dalam sebuah list bernama database underscore siswa. Dengan cara ini, kita memiliki sebuah database sederhana yang berisi beberapa data siswa. Selanjutnya, program menggunakan perulangan for. Perulangan akan mengambil setiap data siswa dari list, kemudian program mengakses key nama, kelas, dan nilai untuk menampilkan informasi setiap siswa. Jalankan program dan perhatikan hasilnya. Nama, kelas, dan nilai dari masing-masing siswa akan ditampilkan. Konsep ini sangat penting karena dalam program yang lebih besar, kita sering menggunakan list yang berisi banyak diktionary untuk menyimpan data terstruktur. Cobalah menambahkan siswa. Ketiga, menggunakan data kalian sendiri. Masukkan diktionary siswa tersebut ke dalam database underscore siswa, kemudian jalankan kembali program. Jika data siswa berhasil ditampilkan, praktik 3 telah selesai. Praktik 4. Menghapus duplikat IP menggunakan set. Sekarang kita masuk ke praktik 4, yaitu menghapus duplikat IP menggunakan set. Pada praktik ini kita memiliki sebuah list bernama data underscore IP. Di dalam list tersebut terdapat beberapa alamat IP yang sama. Misalnya, IP 192.168.1. 1 muncul lebih dari 1 kali. IP 192.168.1.2 juga muncul lebih dari 1 kali. Kondisi seperti ini dapat terjadi ketika data jaringan dikumpulkan dari berbagai sumber. Untuk menghilangkan duplikat, kita dapat mengubah list tersebut menjadi set. Perhatikan baris, IP underscore unique set, data underscore IP. Perintah tersebut mengubah list menjadi set. Karena set hanya menyimpan data yang unik, alamat IP yang muncul lebih dari 1 kali akan otomatis dihilangkan. Sekarang jalankan program. Program pertama-tama menampilkan data asli. Kemudian menampilkan jumlah data asli. Setelah itu program menampilkan data yang sudah dihilangkan duplikatnya. Terakhir, program menampilkan jumlah data unik, bandingkan jumlah data sebelum dan sesudah duplikat dihapus. Dari sini kita dapat melihat bahwa set sangat berguna untuk membersihkan data yang memiliki duplikat. Dalam dunia jaringan komputer, teknik seperti ini dapat digunakan ketika kita ingin mendapatkan daftar alamat IP yang unik. Praktik 5. Studi kasus TJKT. Sekarang kita sampai pada praktik 5, yaitu studi kasus TJKT. Pada praktik terakhir ini, kita akan menggunakan keempat struktur data sekaligus. Studi kasusnya adalah informasi jaringan sekolah. Pertama, kita memiliki sebuah list bernama perangkat. List tersebut berisi router, switch, dan access point. List digunakan karena daftar perangkat dapat bertambah atau berkurang. Selanjutnya kita memiliki tuple bernama konfigurasi underscore utama. Tuple tersebut menyimpan IP address dan subnet mask. Tuple dipilih karena konfigurasi utama jaringan seharusnya bersifat tetap dan tidak diubah sembarangan. Berikutnya kita memiliki diktionary bernama info underscore admin. Diktionary menyimpan informasi administrator jaringan. Terdapat nama,
yaitu Pak Guru, dan jabatan sebagai admin jaringan. Diktionari digunakan karena data tersebut memiliki beberapa atribut yang jelas. Terakhir, kita memiliki set bernama IP_aktif. Set berisi alamat IP yang sedang aktif. Perhatikan bahwa salah satu IP ditulis 2 kali. Karena menggunakan set, IP yang sama tersebut hanya akan disimpan 1 kali. Sekarang jalankan program. Program akan menampilkan daftar perangkat, kemudian menampilkan konfigurasi utama. Setelah itu, menampilkan informasi administrator. Dan terakhir menampilkan daftar IP aktif yang sudah dibuat unik oleh set. Perhatikan bagaimana keempat struktur data digunakan untuk kebutuhan yang berbeda dalam satu program. List digunakan untuk daftar perangkat. Tuple digunakan untuk konfigurasi tetap. Diktionari digunakan untuk informasi yang memiliki pasangan key dan value. Dan set digunakan untuk data unik. Inilah inti dari praktik lanjutan ini, bukan hanya mengetahui cara menggunakan struktur data, tetapi juga mampu memilih struktur data yang paling sesuai dengan kebutuhan program. Setelah kode berhasil dijalankan, sekarang waktunya melakukan refleksi. Pada kotak refleksi yang tersedia, tuliskan alasan kalian. Pertama, mengapa konfigurasi underscore utama menggunakan tuple dan bukan list? Dan kedua, mengapa IP_aktif menggunakan set dan bukan list? Tuliskan jawaban dengan bahasa kalian sendiri. Refleksi harus berisi minimal 15 kata. Setelah selesai, klik tombol simpan refleksi. Jika jawaban sudah memenuhi ketentuan, refleksi akan tersimpan dan praktik kelima dinyatakan selesai. Selamat, seluruh praktik lanjutan struktur data Python telah selesai. Pada 5 praktik tadi, kita sudah menerapkan struktur data Python dalam beberapa kasus yang berkaitan dengan jaringan dan pengelolaan data. Kita menggunakan list untuk menyimpan daftar perangkat yang dapat berubah. Kita menggunakan tuple untuk menyimpan konfigurasi IP yang bersifat tetap. Kita menggunakan diktionari untuk menyimpan data terstruktur berdasarkan key dan value. Dan kita menggunakan set untuk menghilangkan data duplikat dan mendapatkan data yang unik. Pada praktik terakhir, kita bahkan menggabungkan keempat struktur data tersebut dalam satu studi kasus jaringan sekolah. Jadi, yang perlu kalian ingat bukan hanya bentuk penulisan masing-masing struktur data, tetapi juga kapan dan mengapa struktur data tersebut digunakan. Kemampuan memilih struktur data yang tepat akan sangat berguna ketika kita mulai mengolah data yang lebih kompleks. Termasuk data yang digunakan dalam proyek kecerdasan artifisial. Setelah seluruh praktik selesai, kalian dapat melihat rekap hasil praktik. Kalian juga dapat mencetak bukti praktik apabila diperlukan. Terus eksplorasi, terus coding, dan terus berinovasi. Asesmen dan waktu. Pada bagian asesmen, terdapat 3 aspek yang akan diperhatikan. Pertama adalah pengetahuan, melalui kuis mengenai konsep struktur data. Kedua adalah keterampilan, yang dilihat dari hasil praktik coding. Dan ketiga adalah sikap, terutama keaktifan dan ketelitian selama praktik. Alokasi waktu pembelajaran terdiri dari apersepsi dan review selama 15 menit, materi dan demonstrasi selama 60 menit, praktik selama 70 menit, diskusi selama 25 menit, dan refleksi selama 10 menit. Tips belajar struktur data. Berikut beberapa tips untuk belajar struktur data Python. Pertama, mulai dari konsep dasar dan contoh sederhana sebelum mempelajari hal yang lebih kompleks. Kedua, rutin melakukan praktik coding di Google Colab setiap hari, minimal 15 menit. Ketiga, gunakan dokumentasi resmi Python dan tutorial terpercaya seperti W3 Schools. Keempat, jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi di komunitas belajar atau forum online. Kelima, kerjakan proyek kecil yang relevan dengan bidang TJKT, seperti network inventory atau pengelolaan data perangkat jaringan. Dan yang terakhir, jangan takut mencoba dan bereksperimen. Ingat, error adalah bagian dari proses belajar coding. Refleksi dan tanya jawab. Sebelum mengakhiri pembelajaran, sekarang waktunya melakukan refleksi. Pertanyaan pertama, apa yang paling sulit dipahami tentang struktur data Python? Pertanyaan kedua, bagaimana list, tuple, diktionari, dan set membantu dalam pemrograman jaringan? Dan pertanyaan ketiga, apa rencana belajar kamu selanjutnya? Silakan tuliskan refleksi atau ajukan pertanyaan. Jangan ragu untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman selama belajar. Penutup preview pertemuan 4, kita telah sampai di bagian akhir pertemuan 3. Pada pertemuan ini kita sudah mempelajari 4 struktur data utama dalam Python. Kita telah mengenal list, tuple, diktionari, dan set. Kita juga sudah melihat bagaimana struktur data tersebut dapat digunakan dalam pemrograman, khususnya pada bidang TJKT. Pada pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan pembelajaran ke topik library Python untuk AI, khususnya NumPy dan Pandas. Jadi, pastikan kalian memahami konsep struktur data yang sudah dipelajari hari ini karena konsep tersebut akan menjadi dasar untuk materi berikutnya. Demikian pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada pertemuan 3. Hari ini kita telah belajar bagaimana Python menyimpan dan mengelola data menggunakan list, tuple, diktionari, dan set. Kita juga telah melihat contoh penggunaannya dalam pengelolaan data perangkat jaringan dan konfigurasi IP.
Jangan lupa menyelesaikan praktik pada LKPD dan mengumpulkan hasilnya sesuai petunjuk. Teruslah berlatih menggunakan Python dan jangan takut mencoba hal-hal baru. Terus eksplorasi, coding, dan berinovasi. Sampai jumpa pada pertemuan 4, di mana kita akan mulai mempelajari library Python untuk AI, yaitu NumPy dan Pandas. Terima kasih, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.